Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal. Tujuan ini saya akan membicarakan buat akan review mata kuliah ekonomi dan pengembangan wilayah. Dengan dosen pengampu Iwan Dini Raditya Satina. Yang pertama, apa itu pengembangan wilayah? Jadi pengembangan wilayah adalah upaya untuk memperbaiki kondisi daerah secara bertahap melalui pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dinamika pengembangan wilayah dipengaruhi oleh faktor penduduk, sumber daya alam dan manusia, teknologi, infrastruktur, serta kondisi sosial politik. Terdapat berbagai teori seperti resource endowment, export based, neoklasik, dan ketidakseimbangan yang menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah dan ketimpangan antar wilayah. Selanjutnya mengenai teori lokasi dalam pengembangan ekonomi wilayah. Jadi, pemahaman tentang keputusan penentuan lokasi mutlak diperlukan bila akan membahas kegiatan pada ruang dan menganalisis bagaimana suatu wilayah tumbuh dan berkembang. Keputusan mengenai lokasi ini yang diambil oleh unit-unit pengambilan keputusan akan menentukan struktur tata ruang wilayah yang terbentuk. Menurut Weber, seorang ekonom dari Jerman, jadi teori lokasi berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi suatu perusahaan, termasuk biaya transportasi, ketersediaan bahan baku, dan pasar konsumen. Jadi teori lokasi ini merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana dan mengapa industri perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya terdistribusi di ruang geografi tertentu. Ini ada juga teori cluster. Jadi teori cluster ini berfokus pada pengelompokan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam sektor industri yang sama atau saling terkait di wilayah geografis. Selanjutnya ada teori urbanisasi. Jadi teori urbanisasi ini menjelaskan proses perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang seringkali disertai dengan pertumbuhan kota dan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi. Ada juga teori aglomerasi, yaitu yang menjelaskan fenomena di mana perusahaan-perusahaan berkumpul di lokasi yang sama untuk memanfaatkan berbagai keuntungan seperti penghematan biaya dan peningkatan efisiensi. Dalam ekonomi wilayah, pemilihan lokasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu faktor aksesibilitas ya, di kemudahan yang dijangkau misalnya oleh kendaraan umum. Yang kedua faktor biaya, biaya sewa, listrik, air, keamanan, dan pemeliharaan. Yang ketiga faktor demografi, yaitu jumlah penduduk. Yang keempat faktor kompetisi, yaitu tingkat persaingan dengan usaha lain yang sejenis. Yang kelima fasilitas dan infrastruktur, ketersediaan tempat parkir, listrik, air, dan jaringan transportasi. Yang keenam pada faktor lingkungan, ketujuh peraturan pemerintah, kedelapan pasar, kesembilan tenaga kerja yang terkait biaya upah dan ketersediaan tenaga kerja, dan terakhirlah bahan baku, yaitu ketersediaan bahan baku. Ini ada alat dan teori analisis dalam ekonomi wilayah. Teori Kirotpol dikembangkan oleh Francois Perux yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak merata, tetapi berkonsentrasi di wilayah tertentu yang menjadi pusat pertumbuhan. Wilayah tersebut menarik modal tenaga kerja dan inovasi serta menciptakan efek pengganda atau multiplier dan efek penyebaran range effect. Ini teori dan analisis. Ada juga teori location cohesion atau disebut LQ. LQ mengukur konsentrasi relatif sektor ekonomi tertentu di wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lebih besar, misalnya provinsi. Jika nilai LQ lebih dari satu, menandakan itu merupakan sektor basis atau sektor unggulan. Sedangkan nilai LQ kurang dari satu menunjukkan sektor non-basis. Jadi metode LQ ini berguna untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan, mendukung kluster industri, dan menilai potensi ekspor serta ketahanan ekonomi. Dan juga ada teori subshare. Jadi kalau teori subshare ini menganalisis pertumbuhan ekonomi wilayah berdasarkan tiga komponen, yaitu pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan kompetitif. Teknik ini membantu memahami sektor berkembang dan daya saing daerah, namun memiliki keterbatasan terutama
terkait asumsi dan ketepatan data. Keunggulan analisis ini adalah mampu menggambarkan pergeseran dan potensi sektor unggulan. Selanjutnya ada keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif untuk wilayah. eh, Teori ini berasal dari teori Ricardo yang menyarankan daerah fokus pada produksi yang biaya peluangnya paling rendah dalam pengembangan wilayah. Konsep ini mendasari spesialisasi regional, efisiensi sumber daya, dan pembangunan berbasis potensi lokal. Selanjutnya ada autokorelasi, yaitu autokorelasi spasial itu mengukur hubungan antara nilai variabel di lokasi tertentu dengan lokasi sekitarnya. Ada tiga jenis autokorelasi. Yang pertama, autokorelasi positif atau clustering, autokorelasi negatif dispersi, dan yang terakhirnya tidak ada autokorelasi. Di sini selanjutnya mengenai basis ekonomi. Jadi teori basis ekonomi ini adalah konsep yang menjelaskan bagaimana struktur ekonomi suatu daerah terbentuk dan berfungsi, serta bagaimana sektor-sektor ekonomi saling berinteraksi. Teori ini berfokus pada identifikasi sektor-sektor yang menjadi penggerak utama atau sektor basis dalam perekonomian daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Teori ini juga mengedepankan pentingnya analisis terhadap interaksi antar sektor ekonomi, baik sektor basis maupun non-basis. Jadi dalam konteks ini, sektor basis dapat dikategorikan sebagai sektor yang memiliki potensi untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sementara sektor non-basis ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan lokal. Ini komponen basis ekonomi ini terdiri beberapa elemen. Yang pertama, mencakup industri yang berorientasi ekspor seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata. Sektor yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Sedangkan yang kedua, sektor non-basis yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan lokal, seperti perdagangan dan jasa. Ketiga, faktor pendukung seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ini teori basis ekonomi ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihannya eh, kemampuannya untuk menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan. Nah, sementara itu kelemahannya yaitu ketidakmampuan untuk memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perekonomian daerah seperti krisis ekonomi global dan perubahan iklim. Ada juga model basis ekonomi Tibault. Jadi, di mana Tibault ini menjelaskan bagaimana individu dan perusahaan memiliki lokasi berdasarkan preferensi mereka terhadap berbagai layanan publik pajak yang ditawarkan oleh pemerintah. Menurut Thibault, individu akan berpindah ke daerah yang menawarkan kombinasi terbaik antara layanan publik, pajak yang rendah. Model ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya kita akan mereview YouTube webinar ya. Di sini dengan judul YouTube-nya itu peranan wilayah pusat pertumbuhan industri WPPI dalam akselerasi pengembangan ekonomi regional. Mana pemateri yang saya review yaitu Insinyur Dwi Harian, merupakan Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional. Dengan materi pembahasan yaitu kawasan strategis nasional sebagai bentuk pengembangan wilayah industri. Jadi KSN ya atau kawasan strategi nasional sebagai bentuk pengembangan wilayah industri. Terdapat dua poin pembahasan penting dalam video YouTube tersebut. Yang pertama mengenai tantangan investasi dan permasalahan pengembangan kawasan industri terkait tata ruang. Yang kedua itu kawasan strategis nasional atau KSN sebagai bentuk pengembangan wilayah industri. Ada beberapa tantangan berat yang dihadapi dalam bidang tata ruang dalam melaksanakan integrasi PSN (Proyek Strategis Nasional) terhadap tata ruang. Yang pertama itu stigma negatif bahwa rencana tata ruang dapat menghambat pembangunan itu harus dihilangkan. Yang kedua, hasil kajian terhadap potensi sumber daya dan investasi yang dilakukan di sektor bersama terinformasikan sehingga dapat menjadi bahan masukan setiap periode. Yang ketiga itu amanah dari UU 26 tahun 2007
bahwa proses peninjauan kembali rencana tata ruang dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun, yaitu di tahun kelima ya. Dapat ditegakkan oleh seluruh kementerian lembaga yang membidangi tata ruang. Sementara kawasan strategis nasional ini merupakan kawasan yang mempunyai prioritas utama untuk dibangun. Indonesia memiliki banyak kawasan strategis nasional sebagai bentuk pengembangan ekonomi wilayah. Sebaran KSN ini di Indonesia ada 76 buah, nah, sekitar 27 KSN ekonomi, yaitu kawasan industri yang menjadi prioritas pembangunan. Jadi pengaturan di KSN Bintan Karimun itu contohnya ada di zona B3 karena memiliki daya dukung yang tinggi sehingga proyek bisa dilaksanakan. Nah, jadi kesimpulan dari paparan kali ini, diperlukan kebijakan inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, perencanaan kota yang berkelanjutan, ya, mengadakan kolaborasi lintas sektor, serta pelestarian lingkungan, di mana itu semua eh, yang mempunyai satu tujuan, yaitu untuk mencapai pemerataan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Indonesia. Pengembangan wilayah berbasis teori growth pole, autokorelasi spasial, keunggulan kooperatif, lokasi cohesion, dan chipset di sini dapat menghasilkan strategi pembangunan yang lebih efektif. Kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan potensi lokal menjadi kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan dan berkelanjutan. Baik, ya segitu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.